Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Pak Budi, ya, asalnya di Desa Madu, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Jadi awal mula saya suka melihara sapi itu dari kecil, dari almarhum bapak saya. Jadi dari kecil beliau itu kerjaan sampingannya itu selain wira swasta dan memelihara sapi. Dari berawal dari itu, karena keseharian saya selalu membantu orang tua saya, maka saya juga ikut-ikutan beliau untuk senang melihara sapi. Jadi nama farm kami, kebetulan ini desanya Desa Madu, ya, kami biar mudah diingat, nama farm kami Kandang Madu, ya, itu madu kita ambil dari nama desa kami. Terus untuk selanjutnya mungkin dari sejak SMP mulai saya berkecimpung mulai dari melihara usaha peternakan sapi ini, ya. Cuma dari dulu awal mula saya melihara sapi itu karena di Boyolali sendiri itu terkenal dengan produksi susu sapi. Berawal dari itu makanya kami memelihara sapi, khususnya sapi yang kita ambil susunya yaitu sapi Australia. Kalau orang nyebut itu sapi Eva, ya. Kami berawal dari itu, kita sempat populasi sampai sekitar 60 ekor. Cuman kendala kami waktu itu di tenaga, karena kalau untuk sapi perah itu untuk meliharanya harus lebih intens, harus lebih teliti, waktunya juga harus tepat, waktu pemerasan, waktu untuk membersihkan kandang. Makanya setelah dari itu kita sendiri kendalanya di tenaga, di ABK. Setelah kita evaluasi bareng-bareng sama ABK, kita putuskan untuk pindah ke sapi, enggak dari sapi perah ke sapi pedetan. Jadi pedetan itu kita ngambil dari teman-teman di Jawa Timur, kita besarkan di kandang sini, dulu populasi sampai 250 ekor. Lagi-lagi mungkin dari faktor ABK kita ya mohon maaf tidak bisa mohon maaf tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya saya evaluasi lagi, kira-kira itu mau melihara sapi apa yang sekiranya itu tenaga dari ABK itu tidak terlalu ribet, tapi dari segi bisnis pun juga masih dapat. Akhirnya kita putuskan ke penggemukan sapi, khususnya untuk sapi premium kita siapkan untuk sapi korban. Dari beberapa pengalaman, dari pertama kita melihara sapi perah, keduanya sapi bakalan, pedetan kalau kita bisa sebut, kita evaluasi dari dari segi bisnis juga, terus dari segi ribetnya ABK. Makanya kita putuskan kita beralih ke sapi penggemukan jangka panjang. Kita sebut jangka panjang karena kita panen itu cuma 1 tahun sekali, dan kita peruntukkan untuk sohibul kurban. Dan sapi yang kita pilih dan yang kita pelihara di kandang kami, di kandang madu ini, ya, rata-rata sapi yang jumbo, ya, yang jumbo rata-rata bisa sampai 1 ton, 1,1, bahkan kemarin kita bisa sampai 1,3 ton. Jadi alasan saya beralih ke sapi jumbo yaitu tadi karena kita evaluasi dari sapi perah ke sapi bakalan. Kita evaluasi bareng-bareng sama ABK, ternyata yang paling cocok, yang paling saya saat ini saya geluti itu di sapi premium, khususnya untuk sapi
korban, dan sapi jumbo. Kita mau nyetak sapi jumbo itu, mohon maaf, tidak sembarang sapi itu bisa kita cetak ke sapi jumbo. Jadi kita dari awal kita juga harus milih benar-benar bibit, benar-benar harus kita teliti kira-kira sapi itu ke depan masih bisa sampai jumbo apa tidak. Karena semua sapi tidak akan bisa sampai ke bobot sampai maksimal, dalam arti tidak sampai bisa 1 ton up. Untuk treatment, untuk perawatannya itu pasti jelas beda dengan, mohon maaf, dengan sapi-sapi mungkin penggemukan jangka pendek gitu ya. Kalau sapi yang kita siapkan untuk sapi 1 ton up, satu jelas dari bibit, yang kedua dari pemeliharaan dan pola pakan. Jadi nutrisi, vitamin, obat-obatan itu benar-benar kita perhatikan. Maintenance tiap bulan kita, mohon maaf, kita ada dokter khusus, mohon maaf, itu dokter sapi langganan kami. Jadi setiap minggu secara periodik beliaunya datang ke sini ngecek sapi. Jadi dokter itu datang ke kandang tidak pas sapi sakit aja, tapi beliaunya datang ke sini untuk cek dan dicek. Mungkin kasih vitamin. Kalau kemarin musim PMK harus kita vaksin. Intinya kita sudah kolaborasi dengan dokter setempat, khususnya mohon maaf dokter hewan. Secara khusus nanti secara periodik tiap minggu pasti ngecek ke kandang. Karena kita nyetaknya sapi-sapi jumbo, pasti kita harus ada spesifikasi bibit ya, mohon maaf. Kebetulan kita juga sudah punya teman-teman yang mungkin di daerah Jawa Timur ada, di daerah Jawa Tengah juga ada, yang mohon maaf yang teman-teman kita juga sudah banyak menyediakan bibit. Jadi untuk bibit sendiri, mohon maaf, kita sendiri tidak kesulitan untuk mencari. Malah mungkin sudah ada teman-teman dari kita yang mohon maaf punya sekedar untuk menawarkan kalau mungkin cocok. Nah, kita cek sapi tersebut kira-kira mohon maaf bisa sampai ke bobot maksimal apa enggak. Jadi kalau dari kandang madu sendiri, kita ketertarikan ke kontes itu sebetulnya belum lama. Ini kita ikut kontes itu baru selama ada APPS ini, kita baru ikut 4 kontes. Yang pertama di Pasar Jelok Boyolali, yang kedua di Kemayoran Jakarta, kontes APPSI juga, memperebutkan piala Bapak MPR RI. Yang ketiga di Tulungagung, yang keempat barusan kemarin tanggal 17 sampai dengan 18 kemarin, Mei kemarin di Pasar Jelok. Ya, kalau untuk sapi kontes sendiri, mohon maaf, jadi tetap kita bedakan antara sapi yang kita orientasikan ke Lebaran Haji, Lebaran Idul Adha, Lebaran Kurban, sama sapi yang untuk kontes. Cara pemeliharaannya pun kita sendirikan, termasuk dari nutrisinya, dari pakannya. Ya, kalau untuk kesehatan, mohon maaf, sama, cuman mungkin kita ada sedikit perbedaan di cara pemeliharaannya aja. Ya. Khusus untuk sapi kontes, mohon maaf, memang kita juga mohon maaf untuk nyari bibitnya juga agak-agak susah, karena juga teman-teman pemain kontes juga banyak. Jadi ya rezeki kita kalau kita itu mungkin kita pas mendapatkan sapi yang mohon maaf bisa spek kontes itu, ya memang mungkin keberuntungan bagi kita juga. Tapi mohon maaf, kita sendiri juga pernah nyetak sapi kontes, mohon maaf, tapi tidak dari kita ambil sudah jadi. Jadi kita nyetak dari kecil, ya, dari bibitan kecil, dari bakalan. Ya alhamdulillah kemarin itu bisa juara 1 di kontes Boyolali dan juara 1 lagi di kontes Kemayoran. Itu asli benar-benar hasil dari pemeliharaan kita sapi tersebut dari kecil, dan waktu masuknya tidak spek kontes. Tapi akhirnya pun ya alhamdulillah, karena sapinya juga perawatannya mudah dan sapinya alhamdulillah bisa jadi juara.
Jadi banyak kendala yang mungkin dialami banyak teman-teman peternak karena kita kan orientasinya kan, mohon maaf, orientasi jangka panjang. Jadi kita masukkan, misalkan kita masukkan bibit sekarang, kita panen itu baru tahun depan, karena memang orientasi kita kan mengeluarkan sapi itu di hari raya Idul Kurban. Nah, kita untuk nyikapi bagaimana kok itu bisa mencukupi untuk kebutuhan pakan kita. Cara yang saya pakai selama ini, jadi kebetulan kemarin ini kapasitas kandang 70 itu alhamdulillah sold 90% sold out semua. Ya, tinggal kemarin itu yang jumbo tinggal 2 ekor aja. Nah, cara kita menyikapi untuk kebutuhan pakan bagaimana? Nah, selama ini yang saya pakai, jadi setelah kita panen mengeluarkan sapi itu, jadi kita sisakan beberapa, ya mohon maaf, beberapa kita sisakan untuk keuangan kita itu orientasinya, alokasinya untuk pakan selama kebutuhan pakan selama 1 tahun ke depan. Ya, jadi kita belanjakan lagi uang dari, mohon maaf, sisa dari pakan 1 tahun ke depan. Untuk kebutuhannya ya tinggal kita, mohon maaf, rata-rata untuk sapi jumbo itu mungkin 1 ekornya mungkin di angka 50.000. Jadi kita tinggal kalikan aja jumlah sapi kita dan kita kalikan selama 1 tahun. Nah, itu kita sisakan dulu, baru dari hasil penjualan itu baru kita belanjakan ke sapi. Jadi untuk 1 tahun ke depan itu insya Allah kita sendiri sudah tidak bingung untuk biaya untuk mengeluarkan pakan. Kalau pengalaman yang paling mengesankan Om selama saya memelihara sapi jumbo ini Om, yang sangat-sangat mengesankan itu ketika saya awal mula ikut kontes. Sebelum-belumnya itu belum pernah sama sekali. Nah, pertama awal ikut kontes, kita bawa sapi kita sendiri, sapi yang rumatan dari kecil, ya alhamdulillah langsung jadi juara, langsung podium, langsung dapat juara 1. Dulu itu ikut di 2 kelas, 1 di kelas P1, satunya di kelas P2. Alhamdulillah sapi kita dapat juara semua Om. Nah, berawal dari itu saya kok jadi ada ketertarikan mengikuti sapi kontes, dan saya juga terima kasih sekali dari teman-teman APPSI selalu mengagendakan untuk kontes sapi. Jadi mungkin 1 tahun itu kalau sesuai rencana kan mungkin ada 2 atau 3 kali kontes gitu Om. Selain, mohon maaf, kita bisa menyajikan sapi-sapi kita, kan juga kita bisa ajang silaturahmi dengan teman-teman peternak sapi seluruh Indonesia. Tuh, mungkin yang dari Jawa Barat, Bogor, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jatim, Banyuwangi. Nah, kita bisa ngumpul bareng, bisa sharing-sharing bareng. Nah, juga mohon maaf dengan adanya kontes juga bisa meningkatkan nilai jual sapi. Itu yang diharapkan dari peternak-peternak, mohon maaf, peternak-peternak khususnya kayak saya, umumnya dari teman-teman. Jadi kalau mungkin ada kontes itu mungkin semangatnya luar biasa dari petani-petani. Namanya orang usaha itu pasti mohon maaf ada pasang surutnya. Mungkin pas seneng, pas penjualan kita, mohon maaf, sapi yang kita pelihara selama mungkin hampir 9 sampai 12 bulan itu bisa terjual semua, itu paling menyenangkan Om bagi peternak kayak seperti saya ini Om. Tapi berjalannya dengan waktu selama kita 4 tahun ini juga ada suka dan dukanya Om. Sukanya tadi saya bisa ikut kontes dan penjualan kita alhamdulillah bisa maksimal. Tapi juga pernah Om mengalami benar-benar di titik yang paling bawah. Ya, saat itu pas kenceng-kencengnya wadah PMK Om. Jadi pas tahun 2023 kalau nggak salah ya, 2022-2023 itu pas awal-awal PMK itu, ya kebetulan salah satu
dari sekian banyak farm yang kena terpapar virus PMK itu, di kandang madu juga terpapar virus PMK. Dan saat itu mohon maaf, sapi-sapi jumbo kita mungkin ada lebih dari 7 ekor yang bobotnya sudah mungkin 1 ton up, itu terpaksa harus dipotong paksa karena sudah tidak bisa diselamatkan karena PMK. Nah di situ benar-benar kami merasa mohon maaf benar-benar ya di titik yang paling ini paling rendah ya, paling bawah untuk seorang peternak ya, karena mohon maaf sapi yang tiap hari kita rawat tiap hari saat itu pada terpapar PMK semua dan dalam kondisi sakit. Jadi saran kami, mohon maaf untuk teman-teman yang berminat atau mau mencoba untuk untuk usaha memelihara sapi. Intinya dalam usaha itu kita jangan takut untuk gagal. Intinya mohon maaf kita harus semangat. Kalau semua itu bisa kita pelajari. Jadi kalau biasanya kesalahan-kesalahan utama dari teman-teman peternak awal itu, peternak pemula itu mungkin satu, belum tahu manajemen pakan, yang kedua juga belum tahu, mohon maaf ini pemilihan bibit gitu. Karena itu menentukan sekali itu untuk peternak itu mungkin di bibit. Kalau mohon maaf dari awalnya aja kita sudah salah milih bibit ya, untuk ke belakangnya mungkin juga ibaratnya pasti akan ada kendala. Satu itu, yang kedua, misalkan untuk peternak pemula itu kita harus tahu orientasi sapi itu mau kita bawa kemana. Dalam arti kita masukkan ke pangsa pasar yang mana gitu. Penggemukan jangka pendek atau untuk kurban atau kita cetak untuk sapi kontes. Kita harus tahu dulu awalnya orientasinya kita bawa kemana dulu gitu. Mungkin kalau untuk penggemukan jangka pendek ya mohon maaf bibitnya mohon maaf jangan terlalu ya mohon maaf yang superan. Bukannya nggak boleh yang superan, nggak. Cuman kalau superan itu biasanya harga sudah terlalu tinggi. Kalau kita nanti jualnya cuma jangka pendek sekitar 3-4 bulan, itu nanti mohon maaf mungkin kenaikan ADG-nya mungkin ya mungkin kenaikan ADG bagus, cuman mohon maaf untuk purna jualnya kurang maksimal. Kalau untuk jarak pendek saran kami mungkin yang sapi-sapi yang penting sehat, mohon maaf yang jogroknya dapat, kita tinggal ngisi aja. Nah, beda dengan orientasi lebaran haji. Kalau lebaran haji ya kita benar-benar harus cari bibit yang bagus ya, kriterianya seperti apa mungkin bisa dicari bisa sharing-sharing ke peternak, mungkin bisa sharing saya juga di lain kesempatan bisa sharing ke saya. Oh bibit kayak apa sih yang nanti orientasi kita bawa untuk sapi jumbo, dan bibit seperti apa sih yang nanti kita bawa untuk sapi kontes. Jadi harus jelas dulu Om, kalau menurut saya ya ini orientasi sapi itu mau kita bawa kemana dulu. Untuk penggemukan jangka pendek atau untuk kita cetak jumbo atau kita mohon maaf untuk kita ikutkan ke kontes. Pesan-pesan saya untuk teman-teman ya, untuk yang berminat untuk memelihara sapi khususnya. Jadi mohon maaf, kunci utamanya jangan takut gagal dulu ya. Jadi kunci utama jangan takut gagal dulu. Semua bisa kita pelajari ya, dan peternak itu melihara sapi itu mohon maaf kalau menurut kami malah justru mengasihkan banget. Jadi kalau saya pribadi memang dari dulu memang senang dengan sapi ya. Jadi memang kalau saya sendiri totalitas kalau dengan sapi, makanya capeknya itu hilang kalau kita ya mohon maaf kalau kita ada rutinitas pekerjaan apa, kalau kita sudah di kandang seharian bisa mohon maaf bisa betah ya sambil kita melihara ngasih makan, mungkin bersih-bersih kandang gitu kan, itu sangat ibaratnya itu hiburan tersendiri buat kami. Intinya untuk teman-teman pemula jangan sampai mohon maaf itu jangan sampai takut gagal. Kita harus berani mencoba karena sesuatu yang tidak kita coba itu kita tidak akan
maju dan tidak akan tahu endingnya itu akan seperti apa. Intinya tetap semangat ya untuk teman-teman pemula, nggih. Jangan takut untuk mencoba. Oke, untuk teman-teman yang nanti mungkin menghubungi atau mungkin kenal lebih dekat dengan farm kami, farm Kandang Madu ya. Jadi di Kandang Madu sendiri kita ada sosmed juga, Instagram dengan TikTok ya. Jadi nama farm kita jelas Kandang Madu, alamat di Desa Madu, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nama Instagram kami Kandang Madu, TikToknya pun sama Kandang Madu. Monggo teman-teman, rekan-rekan ya, adik-adik ya, kalau mungkin mau berminat belajar untuk memelihara sapi mungkin bisa menghubungi kami ya. Biasa nomor kami cantumkan di Instagram ada, di TikTok pun juga ada. Mungkin bisa DM, insya Allah nanti kita bales, kita bisa sharing-sharing bareng. Sahabat ternak seluruh Indonesia, jangan lupa like and comment HNP Apalosa UNS.